Desa Whisperwood selalu memberikan keindahan di setiap harinya. Seperti pagi ini, cahaya matahari yang menyinari, aliran sungai yang jernih, serta bunga-bunga yang bermekaran. Pemandangan itu selalu tersaji di Desa Whisperwood. Dan seperti biasanya, Jihan selalu menikmati harinya dengan menari dan bernyanyi di taman bunga. Kali ini ia memilih untuk melakukannya di kumpulan bunga teratai. Ia menari di atas bunga teratai raksasa, menampilkan keindahan sayap pelanginya, sekaligus memperlihatkan betapa bahagianya hidup di Desa Whisperwood. Sedang seru-serunya menari, tiba-tiba Jihan merasakan ada yang aneh. Sayap pelanginya mendadak mulai memudar. Ia menatap langit yang berubah menjadi abu-abu. Ia pun terduduk di atas bunga teratai raksasa yang kuntumnya juga berubah menjadi abu-abu. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia harus memberitahu Whisperwood Squad. Adrina menghentikannya di tengah jalan. Ternyata Whisperwood Squad sudah berkumpul. "Sayapmu?" desis Adrina. Jihan tersenyum kecut. "Apa yang terjadi?" tanya Jihan. "Kita masih belum tahu," jawab Shiva. "Kita harus segera menuju alun-alun," ucap Pari. "Kamu masih bisa, Jihan?" Gita bertanya. Jihan mengangguk. "Aku akan menyalurkan energiku padanya," Adrina berkata. "Baiklah, ayo kita ke alun-alun," ajak Gita. Whisperwood Squad menguatkan diri untuk berjalan menuju alun-alun. Saat ini, hampir semuanya terlihat abu-abu. Akhirnya mereka berhasil masuk ke alun-alun. Energi yang disalurkan Adrina membuat Jihan mulai membaik. "Ini bukan kejadian biasa," ujar Gita saat mereka berjalan di koridor alun-alun. "Langit abu-abu? Apa mungkin karena debu vulkanik? Atau ada yang lain?" Shiva memberi opsi. "Sebaiknya kita bertanya pada peri tetua, atau mungkin kakek Lumos?" Pari memberi ide. "Benar juga. Ayo kita cari mereka," ajak Gita. Whisperwood Squad pun berjalan mengelilingi alun-alun. Banyak peri yang terluka namun mereka belum menemukan peri tetua ataupun kakek Lumos. "Kakek Lumos," panggil Jihan. Jihan berhasil menemukan kakek Lumos yang sedang mengobati para peri yang terluka di sebuah ruangan. Whisperwood Squad langsung masuk ke ruangan tersebut. "Jawabannya ada di perpustakaan," ujar kakek Lumos sebelum ada yang bicara. "Pergilah, kakek akan di sini bersama peri tetua," perintah kakek Lumos. "Temukan peta spektrum, dan semua ini akan kembali seperti semula," tambahnya. Tanpa berpikir lagi, Whisperwood Squad segera menuju perpustakaan. Meski keadaan di luar semakin menakutkan, mereka berhasil tiba di perpustakaan. Mereka menarik nafas lega. "Peta spektrum, ada yang sudah pernah mendengarnya?" tanya Gita. "Aku pikir itu sebuah legenda. Tentang 5 permata yang disatukan untuk menyeimbangkan dan memberi energi pada hutan Lumina," jawab Shiva. "Maksudmu ada yang berusaha mengambil permata tersebut?" Shiva mengangkat bahunya sebagai jawaban atas pertanyaan Adrina. "Apapun itu, kita harus segera menyelesaikannya. Keadaan di luar benar-benar menakutkan," ucap Pari. "Kalau hutan Lumina kehabisan energi, bisa-bisa kita juga kehabisan energi," sahut Jihan seraya menatap sayap pelanginya yang tadi sempat berubah menjadi abu-abu. "Terus kita mau kemana ini?" Belum sempat ada yang menjawab pertanyaan Gita. Tiba-tiba saja mereka semua melayang. "Berpegangan," perintah Gita cepat. Sebuah cahaya menyilaukan membuat Whisperwood Squad memejamkan mata. Saat mereka membuka matanya, secara tiba-tiba mereka sudah berpindah dari perpustakaan.
Selamat datang, para terpilih, di perpustakaan pohon ilmu. Terdengar suara dari pohon besar yang berada di tengah dua rak-rak buku. Peta spektrum telah pecah, kalian harus menemukan kelima permata agar semuanya bisa kembali. Suara itu menjawab pertanyaan mereka tentang keadaan saat ini. Sebuah peta terbuka dan bersinar di hadapan mereka. Suara itu juga menjelaskan apa-apa saja yang harus Whisperwood Squad lakukan. Aku akan memberikan kalian kekuatan agar kalian bisa kembali menyatukan peta spektrum, ucap suara tersebut. Tiba-tiba saja sinar pada peta tersebut menghambur dan menyinari Whisperwood Squad. Di saat bersamaan, Whisperwood Squad seperti menerima sesuatu pada tubuh mereka. Pakaian mereka pun berubah tanpa mereka sadari. Mereka seperti baru saja bertransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Kalian adalah para terpilih, yang akan menyelamatkan dan mengembalikan energi hutan Lumina. Kalian hanya punya waktu 7 kali matahari terbenam. Jika kalian tidak berhasil menyatukan peta spektrum, maka hutan Lumina akan hilang, begitupun dengan seluruh makhluk yang ada di sana. Aku akan membukakan jalannya untuk kalian, suara itu berkata. Seberkas cahaya membuka dari pohon tersebut. Hembusan angin keluar, seperti hendak menarik mereka untuk masuk. Berpegangan. Whisperwood Squad, bersiap. Kita tidak akan membiarkan hutan kita hilang. Perintah Gita dengan suara keras. Siap. Teriak Whisperwood Squad. Petualangan Whisperwood Squad akan segera dimulai.